Baik saudara-saudara, sekarang saya persilahkan tepat 7.55 hari Sabtu tanggal 18 April, seminar kelas manajemen zakat dari semua kelas. Saya nyatakan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan bergiliran. Saya persilahkan dari kelas yang saya sebutkan pertama tadi. Saya persilahkan. Disilahkan. Kelas A dulu ya. Saya persilahkan pemateri kelas A. Ilmiani silakan di mute dulu karena kamu bukan presenter. Saya persilakan kepada presenter kelas A untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Disilakan. Bisa didengar enggak suara saya? Bisa. Bisa, Ustadz. Silakan kalau begitu, kelas A. Emang ada tuh kelas A? Kelas E ya. Idham, silakan Idham. Idham dulu aja. Silakan Mas. Dulu, Ustaz. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala ni'matillah wa ala wasallam ba'du. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang recovery ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Apa yang sebenarnya terjadi? Virus yang berasal dari Cina dan menyebar luas ke berbagai negara ini berhasil memporak-porandakan ekonomi dunia dan memicu munculnya krisis baru. Sebelumnya pernah terjadi krisis pada tahun 2009 yang bersumber dari keruntuhan sektor keuangan. Kali ini krisis datang dari sektor kesehatan dan keamanan masyarakat akibat adanya pandemi virus corona atau yang dikenal dengan coronavirus disease 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19. Jadi inilah yang sekarang terjadi di Indonesia ataupun di belahan negara lainnya, virus yang menyebar yang mengganggu tentang kesehatan dan keamanan negara. Kemudian apa dampak bagi perekonomian global? Menurut Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva mengatakan pertumbuhan
tahun ini, pertumbuhan ekonomi tahun ini akan jatuh di bawah level tahun lalu. Akibatnya dari virus ini, sepertiga dari 189 negara anggota IMF akan terimbas sebab durasi wabah ini sangat sulit sekali untuk diprediksi. Jadi, yang menyebabkan ekonomi itu semakin turun di tataran global adalah virus ini tidak diketahui kapan berakhirnya. Tidak bisa diprediksi kapan selesainya. Hal serupa juga dikatakan oleh Presiden Bank Dunia, David Malpass. Kemudian, Sri Mulyani, melambatnya ekonomi global tentu akan berdampak pada ekonomi dalam negeri. Efek wabah virus corona terhadap ekonomi diperkirakan masih dapat diatasi, sehingga ekonomi dapat tumbuh di atas 4% pada tahun ini. Andai kata selesai pada tahun ini, ekonomi masih bisa diatasi untuk di Indonesia. Namun, dengan skenario yang lebih berat, ekonomi di Indonesia diproyeksi hanya akan tumbuh 2,5% dan bahkan sampai 0%. Kalau ini selesai nanti, karena ini tidak bisa diprediksi, tentu akhir tahun belum tentu kemungkinan selesai ataupun malah bertambah parah, maka skenario yang dibuat oleh Menteri Keuangan itu diproyeksikan bahwa ekonomi hanya akan tumbuh 2,5% atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Sementara itu, Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari yang semula ditargetkan 5% sampai 5,4%, sekarang hanya diperoleh menjadi hanya 4,2% sampai dengan 4,6%. Itu dari Bank Indonesia. BI juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dari 3% menjadi 2,5% dengan resiko yang cenderung bisa ke bawah. Kemudian pendistribusiannya dari BI itu nanti untuk dari BI tadi, karena BI itu jadi nanti bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian bagaimana langkah yang diambil oleh negara? Salah satunya yang diusulkan oleh Menteri Keuangan adalah recovery bond atau surat utang yang nantinya akan dibeli oleh Bank Indonesia atau investor swasta sehingga mengalirkan dana segar untuk pemerintah. Jadi Bank Sentral itu membuat, Bank Sentral atau BI itu menjual surat-surat, salah satunya surat utang kepada bank umum seperti BCA dan sebagainya untuk mendapatkan dana segar. Dalam salah satu teori yang diambil oleh BI itu adalah kalau yang pertama itu operasi pasar terbuka, untuk yang kedua yaitu selain pasar terbuka itu ada GWM, ada juga salah satunya itu yang tentang fasilitas untuk bank umum lainnya. Itu untuk menekan peredaran uang yang ada di Indonesia. Kemudian salah satu langkah yang diambil oleh Bapak Joko Widodo itu adalah diterbitkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 yang diadopsi tentang cipta lapangan kerja. Nah, itu salah satu isinya adalah mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 sebesar 450,1 triliun untuk penanganan mulai dari sisi kesehatan hingga sebagai berikut. 1. Anggaran kesehatan sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan
belanja negara di luar gaji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Jadi untuk kesehatan sendiri dari dana 105,1 triliun tadi itu diambil 5% khusus untuk kesehatan, karena yang terganggu ya untuk hari ini kesehatannya. Kemudian yang kedua yaitu anggaran untuk desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 10% dan di luar dana transfer daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi dana yang dikucurkan untuk desa itu untuk daerah itu 10%. Nah, dari 10% ini ketika masuk di daerah maka diakumulasi menjadi 100%. 100% dari 10%. Nah, karena di daerah ini semisal 10% sudah cair semua, maka rinciannya adalah untuk pendidikan sementara ditiadakan dahulu karena mengingat jatahnya pendidikan itu 20% sebenarnya dari 10% itu ditiadakan sebab keputusan Nadiem Menteri Kemendikbud yang untuk melakukan pembelajaran secara daring atau online. Jadi sementara dialihkan ke bagian kesehatan terlebih dahulu. Jadi untuk infrastrukturnya, untuk desa yang mungkin kekurangan kesehatannya yang terdampak oleh pandemi ini lebih besar kebutuhannya dari 5% ini bisa diambilkan dari pendapatan infrastruktur. Jadi sementara infrastruktur bisa dialokasikan ke kesehatan terlebih dahulu. Presiden Joko Widodo. Beserta dana alokasi umum terhadap pendapatan dalam negeri bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dan pemerintah daerah, antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian bagaimana dengan ZIS, infak, dan sedekah? Sebenarnya ini adalah jalan di mana untuk dikembangkannya ZIS itu lebih berkembang lagi sehingga dapat menopang perekonomian di Indonesia. Melihat data di tahun 2019, melihat data juga di tahun 2019 bahwasanya target yang dimiliki oleh lembaga ZIS atau Basnas itu melebihi target yang ditargetkan. Karena saya menemukan berita itu untuk lembaga Basnas di tahun 2019 itu menargetkan 280 triliun. Cuman pendapatan hari ini 2019 kemarin itu sebesar 292 triliun. Jadi otomatis lebih dari apa yang ditargetkan. Tentu hal ini hingga akhir tahun 2020 Basnas bisa menyumbangkan atau mengelola dananya untuk mengangkat perekonomian di Indonesia. Mengingat secara sosial, zakat berperan sebagai mempererat hubungan atau persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap ujub dan takabur, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Kemudian sedangkan manfaat zakat secara ekonomis adalah memeratakan pendapatan masyarakat, mendukung pembangunan fasilitas dakwah agama Islam, serta membangun kemandirian fakir miskin dan anak yatim. Dalam beberapa pembelajaran yang sudah dipelajari di kelas kami sementara waktu, kami mengangkat perekonomian masyarakat, demi mengangkat perekonomian masyarakat rendah sebagai bahan uji, telah cukup berhasil dengan memakai dua model, yaitu yang pertama pendistribusian secara konsumtif, yaitu menyumbang di kesehatan, menyumbang di bagian bencana alam dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini yang lebih relevan lagi untuk dikembangkan oleh Basnas, yaitu adalah produktif untuk menyikapi ekonomi Indonesia yang setelah pasca pandemi COVID-19 ini,
yaitu pemberian modal atau modal yang dikelola kemudian dilakukan secara pembinaan. Itu salah satu hal yang mungkin bisa dikembangkan lebih lagi, melihat dari dana yang dimiliki oleh JIS tahun 2019 itu lebih melebihi target. Secara otomatis di tahun 2020 ini untuk menyokong perekonomian di Indonesia, peran Basnas saya rasa lebih bisa didominankan ketimbang pemerintah harus menjual surat utang dan lain sebagainya. Itu kemudian sudah selesai. Cukup itu saja mungkin dari saya, Ustadz dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Saudara Idham Khalid. Ya, ada beberapa catatan dari presentasi ini. Saya kira nanti bisa kita diskusikan, termasuk diantaranya tidak ada usulan real tentang bagaimana Basnas itu harus melakukan dari sisi manajemennya. Saya persilakan kepada Ahmad sebagai pemateri yang berikutnya. Ahmad, silakan. Ahmad mana? Idham, Ahmadnya mana? Tadi udah masuk, Ustadz. Baik, karena Ahmad belum ada, El-Fayad. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang recovery ekonomi Indonesia pasca COVID-19 melalui dana JIS. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan kembali. Perkenalkan, nama saya Dodi Al-Fayed dari kelas HKICP dengan NIM 182101115, dan moto saya adalah meski ada hal sedih atau hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Boleh. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang 5 pembahasan. Yang pertama yaitu adalah COVID-19, yang kedua yaitu dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang ketiga yaitu adalah pengaruh COVID-19 dalam berbagai sektor yang ada di Indonesia, yang keempat, dana zakat, infak, dan sedekah, dan yang terakhir yaitu adalah langkah-langkah pemulihan ekonomi dalam berbagai sektor yang dapat membantu pemulihan ekonomi di Indonesia. Baik, saya akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu adalah? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia melalui batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 sendiri adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember. Adapun gejala-gejala coronavirus bisa kita baca atau bisa kita googling sendiri. Yaitu yang selanjutnya yaitu adalah for your information about COVID-19. Diduga COVID-19 ini berasal dari hewan kelawar dan telah ditelusuri orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang yang memiliki riwayat yang telah mengunjungi pasar basah, makanan laut, dan hewan lokal di Wuhan. Manusia yang merupakan makhluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung sehingga tingkat penyebaran pandemi COVID-19 ini semakin pesat.
Hingga Kamis tanggal 26 Maret 2020 kemarin, tercatat 198 negara yang terinfeksi oleh COVID-19. Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan sektor pariwisata terbesar kedua setelah sektor kelapa sawit. Sektor pariwisata merupakan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi devisa terbesar. Indonesia merupakan salah satu negara terinfeksi pandemi COVID-19 yang pada tanggal 26 Maret 2020 tercatat 893 orang positif virus corona, diantaranya 35 orang sudah sembuh, 780 orang dalam perawatan, dan 78 orang meninggal. Nah, apa sih dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi turun. Adanya COVID-19 sangat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena menurunnya konsumsi rumah tangga dan investasi yang akan merosot tajam, dan nilainya bisa mencapai minus 0,4%. Yang kedua yaitu penurunan nilai ekonomi di berbagai sektor. Banyak sektor yang mengalami kerugian. Dengan adanya COVID-19, diantaranya ada sektor UMKM yang biasanya menjadi safety net, malah mengalami pukulan yang sangat besar karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM. Yang ketiga yaitu adalah rupiah berpotensi tumbuh menjadi 20.000 per dolar Amerika Serikat. Hal ini disebabkan melemahnya rupiah karena investor panik, sehingga terjadi apa yang disebut pembalikan modal atau outflow. Selama periode pandemik ini, di antara Januari sampai bulan Maret 2020, telah terjadi capital outflow dalam portofolio investasi Indonesia yang mencapai 167,9 triliun. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh COVID-19 terhadap berbagai sektor. Terhadap berbagai sektor yang ada di Indonesia. Sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurangnya pengunjung baik turis lokal maupun turis mancanegara, yang secara detail otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Segala kegiatan di dalam maupun di luar ruangan di semua sektor yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif ditunda sementara waktu demi mengurangi penyebaran coronavirus. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lumpuh sementara, sehingga pengangguran semakin bertambah, karena pariwisata merupakan salah satu wadah yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat dari luar tempat wisata itu sendiri. Dengan adanya social distancing, para karyawan dan jenis perusahaan lainnya ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, yang dimana pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah secara langsung sekarang terpaksa harus dilakukan di dalam rumah. Serta ada banyak pula karyawan yang terancam PHK atau pemberhentian hak kerja, karena banyak pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan di rumah, seperti halnya kegiatan produksi yang bergantung pada mesin yang berada di tempat produksi itu sendiri. PHK ini juga dilakukan karena kurangnya pembelian dari konsumen dan dibatasinya ekspor ke negara tertentu, sehingga menghambat ekspor dan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan perusahaan yang bisa mengalami kerugian. Adapun penyebab lain dari PHK ini, para karyawan yaitu kelangkaannya bahan untuk produksi yang diimpor dari negara luar, seperti negara Tiongkok, sehingga akan menghambat kegiatan industri itu sendiri. Perusahaan yang berhenti beroperasi dan peningkatan jumlah angka pengangguran dapat menghambat dan mengurangi produksi domestik bruto atau PDB, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu saya mengambil pengaruh yang terburuk, diantaranya yaitu adalah pengaruh COVID-19 dalam sektor kelautan dan perikanan. Selain sektor-sektor yang telah disebutkan, banyak sektor lainnya yang sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah sektor kelautan dan perikanan. Karena Indonesia merupakan negara
yang garis pantainya panjang. Nelayan merasakan dampak negatif yang signifikan akibat pandemi COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia sekarang. Situasi itu mengakibatkan pendapatan harian mengalami penurunan yang tajam dan mengancam keberlangsungan hidup mereka. Ancaman bagi nelayan tersebut menjadi hal yang bertentangan dengan program perbaikan data produksi perikanan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai perbaikan, dibutuhkan peran yang signifikan dari nelayan skala kecil dan tradisional yang memang mendominasi usaha perikanan di Indonesia. Alfaid, saya mohon maaf, saya potong karena waktu sudah habis. Nanti akan kita lanjutkan, kita sampai kepada sektor perhutanan dan perikanan ya. Kita end dulu, waktunya habis.